Jadikan kami sebagai sisi solehah ya Allah, dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahul Azim. Kita adalah pendosa. Saya duduk, saya simpan Bantuan daripada Allah. Ini seperti penguncian jiwa untuk saya. Akan Engkau tahu beratnya ujian hidup yang terjadi. Keluarkan kami dari tempat ini. masuk surga ini adalah kemuncak kepada segala kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau saksikan kami, ya Allah. Kau berikan banyak nikmat kepada kami. Kami akan dengan selalu. Saya percaya setiap ujian yang Allah berikan kepada dia, benci pada kita bukan sesuatu tidak ini adalah ketika itu. Bila kita rasa sedih, solat. Bila kita rasa kecewa, Saya baru solat. saja dilukai oleh pasangan, kita terluka karena rekan bisnis. Wanita seluruh Malaysia dapat duit, tapi you kena ubah fikiran you buat kerja ni untuk infak agama Allah. Kalau aku kena buat ni, aku nak kena jual syekah. Aku banyak tanggungjawab ayah saya bagi kepada kami adik-beradik. I give you a business, you buat, bukan you nak kaya you seorang. You jangan fikir business you buat tu untuk diri you seorang. Saya sedar bahawa kehidupan bukan diukur berdasarkan pandangan ataupun standard manusia, tetapi berdasarkan nilai dan ketentuan Allah. Jangan dibuang, jangan disapu. Daripada bunyi selawat, rasanya semua belum kenyang makan nasi kerabu, betul? Alhamdulillah. Tapi belajar daripada pengalaman, dan kita nak belajar daripada Al-Quran. Dan 1001 perasaan keluar dengan hati yang tenang, dada yang lapang. Moga-moga balik kita membawa barakah, limpahan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi duduk di sini saya tidak hendak berbicara tentang sabar, kerana sabar itu terlalu sinonim dengan air mata. Saya suka untuk ambil bahagian sedikit pada pertengahannya, yang luka, yang duka, yang kecewa, yang namanya air mata itu semuanya datang dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Engkau melihat apa air mata yang sedang kami lelehkan. Engkau sedang melihat hati-hati yang sedang kami perjuangkan. Engkau tahu orang sedang melukakan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami jalani. Lalu pada ayat Al-Quran ini sedang berbicara kepada kita, bila Allah yang memberikan segala-galanya, huwa maulana, Allah yang susun, Allah yang lindung, Allah yang beri sakit, Allah yang datangkan ubat, Allah yang susun begini perit, maka sudah tentu ada sesuatu yang hebat sudah sedang dipersiapkan. Hebat ayat ini meninggalkan kepada kita di penghujungnya.
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesudah kita kenal siapa Tuhan yang menjadi pelindung kepada kita, lalu Al-Quran di ujungnya itu mengingatkan kepada kita. Ramai orang tahu Allah membukakan jalan ini. Tapi seberapa ramai orang yang mahu bertawakal seperti yang sudah Al-Quran nyatakan. Kita hari ini berprogram bukan sekadar nak menambah tahu. Kalau yang dicari itu adalah tahu, buka YouTube, buka Facebook, buka TikTok, di situ ada macam-macam ilmu. Tapi kita datang ke sini, wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari kekuatan. Ini komitmen yang sedang kita berikan. Kita tidak hendak membicara tentang tahu, kita nak membawa yang lebih besar. Kita nak bawa mahu dalam kehidupan. Mahu kita untuk kesat air mata. Mahu kita untuk bangkit, berdiri, membuka semula jalan kita. Kerana pesan Buya Hamka, sekalipun engkau tidak terlahir dalam keluarga yang baik-baik, engkau masih boleh memilih untuk memulakan kebaikan pada kehidupanmu. Tak semua orang ceritanya itu berlaku dan berakhir dengan baik-baik, tak. Amat sayang kepadanya. Nabi nak orang yang sentiasa mempertahankannya. Nabi nak orang yang memberikan segala-galanya kepadanya. Pakcik, mengucaplah 2 kalimah syahadah. Kerana tanpa syahadah, itu tidak ada kunci pintu syurganya. Apa yang dibuat oleh Abu Talib? Dia kemam, dia geleng. Dia kemam, dia geleng. Meleleh air mata Nabi. Melihat orang yang berada di samping, nampak gaya takkan masuk syurga sampai bila-bila. Itu belum tentu engkau akan dapat. Tapi bila kami yang berkehendak, kata Al-Quran, kami boleh buat pada siapa-siapa yang kami beri, yang kami ingin. Ini pelajaran paling besar. Kita nak suami kita boleh jadi imam, tapi begitu takdir tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Bina kita pada doa yang kita pohonkan. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar. Lalu sabar itu dibina dengan kelukaan-kelukaan yang kita tak lihat hikmahnya. Apa yang jadi pada kehidupan Nabi? Belum sempat kering air mata, wafat Sayyidatina Khadijah, isteri yang tercinta. Kepada engkau aku adukan lemahnya diriku, wahai Allah. Wahawani 'alan nas. Hinanya aku pada pandangan mata manusia, wahai Allah. Ila man takiluni. Kepada siapa engkau nak serahkan diri aku, wahai Allah. Hanya singkat. Al-Quran yang itu jarang-jarang masanya didapat. Kita mengadu, kita lah yang paling banyak terluka. Kita mengadu, kita lah yang paling banyak kecewa. Kita mengadu, kita lah yang paling banyak merasakan hampa. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedang baginda hanya menyebut, wahai Allah, kalau ini yang menyebabkan engkau redha kepadaku, aku sanggup, wahai Allah. Berikan. Di mana doa kita di saat kita disingkirkan oleh orang lain? Kita hanya memikirkan aku. Kita terlupa nak memikirkan Tuhan yang mendatangkan masalah kepada aku. Kita hanya memikirkan hak kita, sehingga kita terlupa Allah berhak untuk melakukan segala-galanya. Kita berada di sini, tapi kita tak syukur dengan apa yang Tuhan beri. Lalu mari kita bertanya, sahabat-sahabat. Kita sebut kita umat Nabi. Sebanyak mana akhlak Nabi kita bawa ke dalam diri. Nabi di saat berada di titik yang paling jatuh, itu saatnya solatnya paling lama kepada Allah, doanya paling panjang kepada Allah. Datang Sayyidina Abu Bakar di malam sebelumnya berlaku perang Badar. Melihat Nabi dibacakan 60 ayat, tidak dipanggungkan kepala. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Cukuplah wahai Nabi, ya Allah pasti membantumu. Cukuplah ya Rasulullah, akan datang bantuan daripada Allah. Begitu Nabi, yang apa baginda inginkan Allah beri. Memanjangkan sujudnya kepada Allah. Kita hari ini sujud dalam keadaan pikiran kita melayang-layang menginginkan dunia. Jadi hamba yang terbaik di hadapan wahai Allah. Lalu berdoalah sahabat-sahabat. Mudah-mudahan keluar kita daripada dewan ini dengan hati yang benar-benar mencintai Nabi, membawa apa yang pernah dibawa oleh Nabi,
mengungkapkan apa yang pernah diungkapkan oleh Nabi. Kerana akhirnya kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Kalau yang diharapkan itu adalah solat untuk bawa kita masuk ke syurga, apalah sangat solat yang kita dirikan. Kalaulah yang diharapkan ihsan itu adalah Al-Quran, bila kali terakhir Al-Quran itu kita bukakan? Kalaulah yang diharap itu adalah anak dan harta, sampai masa Al-Quran tinggalkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang harta tak bermanfaat, anak tidak berguna, melainkan orang yang benar-benar kembali kepada Tuhannya dengan hati yang sejahtera, menanti di syurga. Dan tangan yang sama juga, saya nak semua ikut saya. Kita sebutkan, saya wanita hebat. Saya wanita hebat. Sekali lagi, saya wanita hebat. Lebih kuat lagi, saya wanita hebat. Saya mahu sembuh. Saya mahu sembuh. Kuat lagi, saya mahu sembuh. Saya mahu sembuh. Sekali lagi, saya mahu sembuh. Rabbuna yusahil insyaAllah. Moga-moga. Dari khas kepada cahaya hati 3.0, takdirku air mata, bangkitku wanita luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya pegang dadanya dan rasakan Allah di hati kawan. Siapa Siti Khadijah? Siapa yang tidak tahu beliau? Seorang wanita cantik, memiliki kedudukan yang hebat, seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya, namun sangat terhormat, suci, digelari wanita suci. Ia seorang diri tak memiliki suami, tapi dia suci. Tak mudah menjadi perempuan suci seperti itu. Luar biasa, pengaruhnya besar, dermawan, menolong banyak orang, tapi suci, terhormat, posisi tinggi, ratunya orang-orang Quraisy pada masa itu, ratunya orang-orang Mekah pada saat itu. Dia tak hanya menjadi pendengar yang baik, dia memandang wajah suaminya, dia percaya betul kepada suaminya orang yang baik, orang yang luar biasa, orang yang paling sedih bagi Rasulullah SAW. Kita yang juga dicintai oleh Rasulullah SAW tak mampu mengganti posisi Khadijah di hati Rasulullah SAW selama-lamanya. Istri-istri yang galak, istri-istri yang bersuara tinggi, istri-istri yang tak santun, istri-istri yang tak lembut dalam bertutur kepada suami. Ampuni kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni semua kebodohan dan kekurangan kami dan kekurang ajaran kami kepada imam kami ya Rabb. Setelah kisah Sayyidah Khadijah, kita berpindah kepada istri Rasulullah berikutnya yang juga dicintai oleh Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usia yang muda, pun hidupnya tidak baik-baik saja. Banyak air mata di pipi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang paling dicintai Rasulullah setelah Siti Khadijah ini pula pernah terjadi sesuatu yang berat dalam hidupnya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabat, bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baru pulang dari sebuah peperangan, beristirahat di sebuah tempat. Di zaman dulu, letak perempuan adalah di atas unta yang ditutupi. Maka Sayyidah Aisyah
pun akhirnya kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya. Dalam surah An-Nur ayat 11 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, dari golongan orang-orang beriman. Baik bagi Sayyidah Aisyah karena menjadi pahala baginya. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya berkat mulutmu itu yang tak kau jaga. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Abdullah bin Ubay bin Salul dan Mistah, dua orang yang menyebarkan berita bohong itu, mendapatkan azab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Ya Rabb, aku tak tahu apa yang terjadi padaku ya Rabb. Berita bohong ini dahsyat ya Allah. Berita bohong ini tersebar ke seluruh orang ya Allah. Mereka memandangku seolah-olah aku wanita penzina, seolah-olah aku berselingkuh. Ya Rabb, aku tak melakukan apapun ya Allah. Apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah? Ketika Sayyidah Aisyah berbicara pada orang, tak satu orang pun percaya pada Sayyidah Aisyah. Mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wal ya'fu wal yasfahu. Allah meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memaafkan dan berlapang dada atas apa yang terjadi dalam kisah keluarganya. Memaafkan tidak mudah. Memaafkan sulit. Bagaimana aku bisa memaafkan orang yang selama ini sudah aku bantu, namun dia justru memberikan fitnah yang dahsyat untuk keluargaku? Sulit. Dia jahat kepadaku ya Rabb, takkan pernah ku maafkan dia ya Allah. Ibuku jahat ya Allah, ayahku jahat tak mengurusku ya Allah, suamiku jahat ya Rabb, anak-anakku jahat ya Allah, teman-temanku mengkhianatiku ya Allah, mereka zalim kepadaku ya Allah. Kata Allah, maafkan dan berlapang dada. Tidak mudah ya Allah, susah ya Allah. Seumur hidupnya dia meninggalkan luka pada diriku ya Allah. Bagaimana aku memaafkan orang yang telah melukaiku ya Allah? Kata Allah, maafkan dan berlapang dada. Gak mudah ya Rabb, maafkan dan berlapang dada. Sebagaimana diri ini pendosa, kita pendosa, kita ingin Allah maafkan kita ingin Allah ampuni kita. Maafkan. Minta pada Allah untuk mampu memberikan maaf kepadanya. Berikan kekuatan pada diriku untuk memaafkannya, wahai Allah. Maafkan. Kau juga pendosa. Kau juga punya salah. Saya juga punya salah. Kita menangis kepada Allah, kita katakan, ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni ya Rabb. Menetes air mata kita, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kau ingin Allah mengampunimu, kau ingin Allah memaafkanmu kan? Maka maafkan dia. Wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Beliau bukan perempuan sembarangan. Beliau mendapatkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam ayat 20 Siti Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang penzina. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Siti Maryam, tidak sulit. Ketika memang Allah mentakdirkan demikian. Next slide. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagi Allah, dengan agar Allah menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah urusan yang sudah diputuskan. Surah Maryam 21. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat ya Rabb. Berat menjalankan ujian seorang diri ya Allah. Berat dalam keadaan mengandung seorang diri ya Rabb. Maka kemudian ia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik aku mati ya Rabb. Aku mati saja ya Allah. Terlalu berat apa yang aku alami ini ya Allah, terlalu berat. Keluargaku dari keluarga soleh, keluarga yang baik-baik saja. Aku setiap hari hanya bermunajat kepadamu ya Allah, tiba-tiba aku mengandung. Dan semua orang memberikan fitnah aku sebagai wanita penzina ya Allah, terlalu berat ya Rabb. Kenapa aku tidak mati saja ya Allah? Lebih baik aku mati saja ya Rabb. Dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Siti Maryam seorang wanita yang saleh, namun beliau seorang hamba yang juga pernah merasa lemah. Ya Allah, lebih baik aku dilupakan saja ya Allah. Lebih baik aku gak pernah ada ya Allah. Terlalu sakit ya Allah, terlalu berat ya Allah.
Semua ujian yang datang silih berganti, aku tak sanggup ya Allah. Kau katakan bahwa kau akan memberikan sesuatu kepada seorang hamba, dan seorang hamba itu sanggup untuk memikulnya. Aku tak sanggup ya Allah. Jangan membuat dirimu sakit karena depresimu, karena sedihmu, karena traumamu. Tidak. Makan, minum, berikan kekuatan pada dirimu, sayangi dirimu. Lihat cermin, lihat kaca, dan kau pandang wajahmu itu. Kau katakan, aku ini orang baik, aku ini salihah, aku ini punya hati yang baik. Tak pantas aku berduka, bersedih berlama-lama, tak pantas. Hidupku masih terus berjalan insya Allah, dan aku masih akan terus memberikan manfaat bagi banyak orang insya Allah. Berikan semangat pada dirimu untuk engkau terus melanjutkan kehidupanmu. Makan, minum, carilah kesenangan apapun yang bisa membuatmu bahagia. Kau peduli pada dirimu sendiri terlebih dahulu kawan-kawan semua, sebelum kau peduli pada orang lain. Kau cintai dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kau sayang pada orang lain. Kau sayangi dirimu ini, sayangi dia, sayangi dia. Kau katakan kepada hatimu, kepada tubuhmu, maafkan saya zalim kepada tubuh ini. Maafkan saya zalim kepada hati ini. Terlalu sibuk kau pikirkan orang lain, pikirkan dirimu juga teman-teman semua. Islam dan anak itulah yang kemudian berbicara dan menjelaskan kepada banyak orang tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Itu air mata dari seorang Maryam kecil. Kenapa kau terus-menerus menangis? Zalim pada dirimu sendiri. Menangis boleh, tapi tak berlama-lama. Menangis boleh, tapi tak berhari-hari, tak berminggu-minggu, tak berbulan-bulan. Bangkit, bangun. Masa depanmu masih hebat di depan sana. Kenapa kau terpuruk, terus-menerus sedih? Siti Maria mengajarkan kepada kita bangkit kembali. Siti Aisyah mengajarkan kepada kita bangkit kembali. Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita bangkit kembali. Kuat lagi. Allah katakan belum berhenti, jangan berhenti. Masih ada sisa umurmu itu yang kau gunakan dengan sebaik-baik yang kau bisa. Beliau adalah wanita dengan suaminya Abu Salamah yang juga masuk Islam di awal-awal, berhijrah ke Habasyah pada masa itu. Waktuha, demi waktu duha. Ayat berikutnya, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Allah memberikan waktu untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam setiap pergantian waktu Allah senantiasa membersamai dan Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian dikatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Allah tidak pernah meninggalkan teman-teman semua. Tak satu detik pun Allah meninggalkan kita. Kau tanya, kau di mana wahai Allah? Kau lihat tidak aku ya Allah? Kau lihat kepedihanku tidak ya Allah? Kalau kau katakan aku orang paling menderita di dunia ini ya Rabb. Mari kita belajar dari kisah wanita-wanita Palestina yang kehilangan segalanya dan tak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah marah. Mereka memuji, justru memuji. Kita lihat video ini bersama-sama. Dan akan terjadi kepada orang-orang yang kita cintai. Kisah mereka mungkin sudah kita lupakan karena sudah terjadi beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Sebenarnya kepedihan itu masih terasa sampai hari ini. Teman-teman, kau tak kehilangan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Mereka kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan semuanya, kehilangan harta, rumah, sahabat-sahabat, semuanya. Tak ada satupun yang tersisa, semuanya. Apakah mereka marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka mengatakan kenapa ya Allah? Kenapa harus saya ya Allah? Mereka penghafal Quran, kau mungkin bukan penghafal Quran. Mereka penghafal Quran. Mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tak pernah marah. Tak pernah marah. Pernahkah kau dapati video orang-orang Palestina marah kepada Tuhannya? Tak pernah. Maka malu saya atau kita kalau marah kepada Allah atas apa yang sudah Allah takdirkan kepada diri kita. Video setelah ini, teman-teman belajar dari dia. Sebagaimana saya belajar dari dia. Ibu ini tetap bersyukur. Dia katakan, ya Allah segala puji bagimu ya Allah. Sampai engkau ridha ya Allah.
Engkau memberikan penyakit, aku ucapkan Alhamdulillah ya Rabb. Rumahku dibom dan aku mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Ketika anakku mati, aku ucapkan Alhamdulillah. Seluruh keluargaku syahid, aku ucapkan Alhamdulillah. Bahkan jika ada yang lebih kau ingin ambil, aku ucapkan Alhamdulillah. Sampai engkau ridha ya Allah. Ambil ya Rabb. Sampai engkau ridha ya Allah. Lihat mereka. Lihat orang-orang ini. Lihat orang-orang ini teman-teman semua. Jadi apa yang terjadi kepada saya dan teman-teman semua tidak ada apa-apanya. Dan kisah orang-orang saleh tadi berat. Tapi mereka tak pernah marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan hati yang kuat, punggung yang kuat, badan yang kuat untuk bisa menjalankan semua ujian yang datang silih berganti yang kau berikan kepadaku ya Rabb. Rendahkan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dirimu yang kau rasa besar ini dengan semua yang menempel pada tubuhmu ini. Sungkurkan lagi kepalamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu lama tidak kau lakukan itu. Kau harus tangisi. Mereka yang menangis, yang di dunia yang menangis, tapi kau kembali kepada Tuhanmu. Apa yang harus ditakuti? Video ini saya putar kembali, dan setelah itu saya akan ceritakan bagaimana akhir hidup kita. Kematian bukan sesuatu yang kita takuti. Kita akan kembali kepada Tuhan kita, insya Allah. Kekasih yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang paling bawah, dan kau katakan Subhana Rabbil A'la. Kau katakan engkau ya Tuhanku yang maha tinggi. Kau adukan semua kesusahanmu, semua kesedihanmu, semua kemarahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan sekarang adalah bagaimana cara kau menyembuhkan dirimu sendiri. Siapa yang bisa menyembuhkan? Mereka? Tidak. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mudah, tapi itu satu-satunya cara. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik bagi kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Semoga Allah senantiasa husnudzan, berprasangka baik atas semua takdir Allah kepada kita, insya Allah.